Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam berdiskusi. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rubrik penilaian. Pada kelompok kami nanti akan memaparkan untuk rubrik penilaian pada aspek menerapkan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dahulu untuk anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada saya sendiri, Cahyo Baskoro, kemudian yang kedua ada Muhammad Ivan Afandi, kemudian yang ketiga ada Mbak Fitriana Wulandari, kemudian yang keempat ada Mbak Fiani Kurniawati, kemudian terakhir yang kelima adalah Mbak Zuli Nurfaiza. Baik, untuk dalam pemahaman UPD, kita mengetahui di situ ada 6 aspek pemahaman UPD, yaitu ada aspek menjelaskan, kemudian menafsirkan, kemudian menerapkan, memiliki empati, memiliki perspektif, dan juga penilaian diri. Baik, nanti yang akan kita bahas kali ini adalah untuk aspek menerapkan. Baik, untuk kriteria penilaian aspek mampu menerapkan, di situ terdapat kriteria yang pertama itu adalah efektif, kemudian yang kedua adalah efisien, kemudian yang ketiga fasih, kemudian yang keempat adaptif, yang kelima itu adalah anggun. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini untuk memerlukan rubrik penilaian. Baik, selanjutnya rubrik penilaian. Jadi rubrik itu adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Nah, rubrik ini menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang efektif. Kriteria efektif menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku dan keterampilan yang diharapkan untuk muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator dalam penilaian efektif yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam penguasaan konsep dan bagaimana siswa menyelesaikan unjuk kerja. Selanjutnya yaitu efisien. Ya, di sini efisien adalah tempat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu. Kata efisien dilakukan dengan cara tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Arti kedua efisien yaitu mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran, prinsip efisien dapat berbentuk seperti penggunaan instrumen penilaian yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mencapai penilaian secara maksimal. Oke, selanjutnya. Baik, untuk yang ketiga yaitu kriteria fasih ya. Jadi fasih dapat diartikan lancar, bersih, dan baik lafalnya. Pada penilaian dan evaluasi pembelajaran, fasih digunakan untuk mengukur kelancaran, percaya diri, dan pemahaman peserta didik secara verbal. Ya, bentar. Indikator yang dapat digunakan seperti kemampuan siswa dalam menjelaskan sebuah konsep dan kemampuan menyusun kata-kata secara verbal untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang lain. Bentar. Next. Kemudian yang keempat yaitu adaptif. Adaptif maksudnya apa? Penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ya, bagaimana menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya,
Dalam konteks siswa, maka siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan yang dapat diukur melalui kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan perangkat baru, kepada soal yang baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu anggun. Anggun adalah anggun dalam penilaian dan evaluasi itu merupakan penggunaan penilaian yang dikembangkan ukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil di mana indikatornya dalam penilaian ini berbentuk kreativitas, keindahan, dan kerapian. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Tiana. Oke, untuk yang selanjutnya, nah di sini ada contoh rubrik penilaian aspek menerapkan. Nah, di sini pada kelompok 3 kami mengambil topik yaitu barisan dan deret pada fase E kelas 10 SMA. Nah, nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita nilai itu ada yang pertama kegiatan pembelajaran pretest, ada diskusi kelompok, presentasi, dan post-test. Oke, selanjutnya coba saya tampilkan untuk ini ya rubriknya ya. Ditunggu sebentar ya. Oke, sudah bisa dilihat? Di sini untuk rubrik penilaian understanding by design pada aspek menerapkan, nah yang pertama itu ada efektif. Pada efektif di sini kami mengambil dalam diskusi kelompok itu kriteria penilaiannya yang paling tinggi atau skor yang paling tertinggi itu adalah peserta didik dapat menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dengan lengkap dan benar. Untuk yang kedua, dalam presentasi hasil diskusi, peserta didik dapat menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika dengan lengkap dan benar. Kemudian dalam proses tanya jawab, peserta didik dapat menanggapi sesuai dengan permasalahan dari topik yang disajikan. Dan dalam post-test, dalam penyelesaian masalah, itu peserta didik dapat menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dengan lengkap dan benar. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu efisien. Yang pertama, dalam menyelesaikan masalah dalam LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD sesuai dengan langkah-langkah dengan cepat, tepat, waktu, dan memuaskan. Kemudian dalam presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan cepat, tepat waktu, dan memuaskan. Dalam kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menanggapi pertanyaan dan hasil diskusi kelompok lain dengan cepat, tepat waktu, dan memuaskan. Kemudian dalam post-test, dalam penyelesaian masalah, peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat waktu, dan memuaskan. Untuk aspek yang ketiga yaitu fasih. Dalam diskusi kelompok, peserta didik sangat lancar dan cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu pemecahan masalah kontekstual secara konsisten. Kemudian dalam presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi yang dikerjakan dalam LKPD dengan sangat lancar dan jelas. Dalam proses tanya jawab, peserta didik mampu menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan sangat lancar. Dan yang terakhir dalam menyelesaikan masalah post-test, peserta didik sangat lancar dan cakap dalam mengaplikasikan pengetahuan suatu pemecahan masalah matematis secara konsisten. Yang keempat, adaptif. Nah, dalam diskusi kelompok, rubrik yang kita nilai yaitu peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam kelompok meski berbeda pendapat dengan sangat baik dan dapat mengatasinya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, peserta didik dapat memahami permasalahan dengan konteks yang berbeda dengan contoh yang diberi serta mampu menyelesaikannya.
Dalam presentasi, kita dapat menilai peserta didik mampu memposisikan diri sebagai presenter hasil diskusi di depan kelas sesuai dengan yang dikerjakan dalam LKPD dengan baik dan jelas, dan dalam proses tanya jawab, peserta didik dapat menjawab sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik yang lainnya dengan sangat tepat. Kemudian dalam menyelesaikan masalah post-test, peserta didik dapat memahami permasalahan dengan konteks yang berbeda, dengan contoh yang diberi serta mampu menyelesaikannya. Nah, untuk yang ketiga, aspek menerapkan yaitu ada anggun. Pada diskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara baik bersama kelompoknya dengan cara apik dan terstruktur. Kemudian dalam presentasi hasil diskusi, dalam penyampaian hasil diskusi, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi secara luas dan terstruktur. Dalam proses tanya jawab, peserta didik mampu menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan luas, kreatif, dan terstruktur. Untuk dalam post-test, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah dengan apik, luas, kreatif, dan terstruktur. Nah, itu tadi rubrik yang kita buat dalam poin yang tertinggi ya. Untuk poin ke-3 dan 3, 2 dan 1 atau untuk merendah nanti bisa sambil dipelajari masing-masing ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi pemaparan rubrik penilaian dari aspek menerapkan dari kelompok kami, kelompok 3. Baik dari Mas Mbak, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, saya izin bertanya Mas Cahyo. Oh, oke, silakan. Baik, silakan Mas Bagas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mohon maaf, saya Bagas Hadianto. Saya izin bertanya mengenai hasil pemaparan dari kelompok 3 terkait indikator menerapkan. Jadi tadi penyampaiannya sudah sangat runtut dari kelompok 3, kemudian mulai dari indikator-indikator semua dibahas. Jadi yang sedikit saya tanyakan itu mengenai indikator bagian anggun ya tadi ya. Jadi disampaikan kalau anggun itu berhubungan dengan kreativitas, keindahan, dan juga terstruktur. Nah, itu yang saya tanyakan itu, apakah anggun itu merupakan indikator yang jadi kunci utama dalam menerapkan atau dia itu sebagai indikator tambahan. Nah, terkadang kita berbicara anggun atau kreativitas itu kan terkadang peserta didik itu mereka tuh pada peserta didik itu kan malas. Nah, terkadang ada juga peserta didik yang mereka tuh tidak percaya diri ketika mereka ingin istilahnya itu merapikan hasil yang didiskusikan seperti itu. Nah, mungkin kalau ada permasalahan seperti itu, mungkin cara menanggapinya bagaimana? Karena terkadang kreativitas atau tahap terakhir itu biasanya finishing itu peserta didik itu males ya, biasanya seperti itu. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bagas mengenai indikator anggun ya. Dari Mas Mbak kelompok 3, apakah ada yang sudah siap untuk menjawab? Izin menjawab ya teman-teman. Untuk pertanyaan dari Mas Bagas tadi dalam indikator anggun dalam aspek menerapkan, itu menurut kelompok kami itu bukan menjadi kunci utama dalam aspek menerapkan. Jadi dalam aspek menerapkan itu kita tetap menggunakan dari kelima indikator, ada efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Jadi fokus utama kita itu tidak hanya dalam salah satu anggun saja, tapi dalam kelima kriteria itu harus selalu berkesinambungan, berkolaborasi, mengisi penilaian aspek menerapkan. Nah, kemudian dalam aspek anggun, memang ya kita tahu bahwa peserta didik itu kadang malas untuk merapikan, kadang cuma mengerjakan, udahlah ini selesainya saja, yang penting selesai dikumpulkan, tidak melihat, bahwa kerapian, kemudian keindahan itu dinilai. Nah, dalam seperti itu sebenarnya sebagai seorang pendidik itu kita bisa menyampaikan kepada peserta didik bahwa nanti yang dinilai itu kerapian juga dinilai, keindahan juga dinilai, sehingga peserta didik itu dapat
lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Nah, mungkin itu ada tambahan yang lain dari teman-teman mungkin? Yang ingin menambahkan, Mas Mbak? Bagaimana Mas Bagas dengan jawaban dari Mbak Fitri? Baik, terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Jawabannya sangat memuaskan ya Mbak ya. Jadi tadi kalau menemukan siswa yang seperti itu mungkin kita bisa lebih memotivasi lagi begitu ya Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Mas Mbak mengenai rubrik penilaian aspek menerapkan? Tidak ada. Jika tidak ada, kiranya kita tutup untuk diskusi kita saat ini. Baik, demikian terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari Mas Mbak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pemaparan kelompok 3. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.